Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Farad Suzan, NIM 2121167. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang akhlak kepada diri sendiri. Menurut etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq, yaitu yang artinya budi pekerti. Sedangkan dari segi istilahnya, budi pekerti itu ialah yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran. Jadi yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri ini ialah sikap seseorang yang ada pada di dalam diri pribadinya, baik itu dari segi jasmani ataupun rohani. Jadi kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan hal yang tidak baik dan membahayakan jiwa. Berikut cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri itu, yaitu dengan cara selalu sabar, tawadu, istiqomah, amanah, zuhud, dan lain-lain. Selanjutnya makalah dari kelompok 8 yaitu akhlak terhadap kedua orang tua. Akhlak terhadap kedua orang tua ini ialah yang kehendak dari jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik dikarenakan dari sifat kebiasaan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam diri seseorang terhadap diri seseorang dalam berbuat baik terhadap kedua orang tua, dikarenakan orang tua lah yang telah mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Salah satu cara menjaga akhlak terhadap kedua orang tua ini banyak dilakukan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara menghormati orang tua dan berbicara penuh dengan kasih sayang terhadap kedua orang tua. Akhlak terhadap kedua orang tua ini telah ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada dua dosa besar yang ada di dunia ini, yaitu zina dan durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka terhadap kedua orang tua, ganjarannya itu amat sangat pedih di neraka. Sedangkan sebaliknya, jika kita berbuat baik terhadap kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala baik itu dari dunia maupun di akhirat, karena keriduan Allah itu terletak terhadap keriduan orang tua. Makalah selanjutnya dari makalah kelompok 9 yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji, akhlakul karimah, yaitu yang dari kehendak sesuai yang dari kehendak Allah. Selanjutnya yang kedua akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah, yaitu sifat akhlak yang standar yang tidak ditetapkan oleh Allah. Akhlak dalam pemakaian sehari-hari yang biasanya kita pakai yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji yang telah ada dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya orang-orang yang baik itu di antara kamu ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini telah menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang Islam ialah orang yang baik akhlaknya dan sifatnya. Nah, terus akhlak terhadap sesama manusia ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan serta menjaga silaturahmi terhadap sesama manusia untuk selalu menjalin keeratan yang baik terhadap di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dari makalah kelompok 10 yaitu akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan ialah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu hewan, tumbuhan maupun benda yang tak bernyawa. Dalam pandangan akhlak Islam, manusia itu wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ataupun kerusakannya, karena ini sangat mempengaruhi dari kehidupan manusia. Akhlak yang kelestarian alam yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan dan kemakmuran bagi manusia, maupun sebaliknya jika kelestarian alam rusak, maka ini akan membawa kesulitan bagi manusia, baik itu dari rezeki ataupun bisa menjadi kesengsaraan bagi masyarakat, karena ini bisa menjadi beban pikiran dalam masyarakat karena telah rusaknya kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam ini dapat dilaksanakan oleh
seluruh masyarakat yang berada di bangsa dan negara di Indonesia ini. Makalah selanjutnya yaitu akhlak terhadap ilmu psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental yang terjadi pada manusia. Dengan kata lain, ilmu psikologi ini ilmu yang sangat penting dipelajari dalam peranan yang digunakan dalam perilaku manusia. Psikologi ini secara umum membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang ada pada manusia yang berkaitan dengan hubungan pikiran, perasaan serta kehendak. Jadi dengan demikian, psikologi ini ialah ilmu yang sangat penting dipelajari atau dikaji sebelum mempelajari tentang akhlak yang lebih dalam. Makalah selanjutnya dari makalah kelompok 12 yaitu akhlak terhadap ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang memberinya pengertian baik atau buruknya seseorang, dan ilmu yang mengajarkan pengetahuan terhadap suatu objek masalah yang ada di masyarakat, yang mempelajari tentang memberinya pengertian akan perbuatan manusia. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi ini, hubungannya ini sangat erat karena ilmu akhlak ini mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok permasalahan sosiologi, sebab manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Hubungan ilmu akhlak ini dengan ilmu sosial ini membahas berbagai macam perilaku yang ditimbulkan oleh kehendak yang tidak terlepas dari kajian atau suatu objek yang ada pada masyarakat dalam suatu bentuk sosial. Selanjutnya dari makalah kelompok 13 yaitu kedudukan akhlak dalam proses pendidikan, yaitu menempati posisi yang sangat penting sekali sebagai individu maupun masyarakat dan bernegara. Prestasi dan akhlak ini memiliki integritas yang saling melengkapi dalam membentuk jiwa generasi muda ideal. Dan akhlak ini memiliki posisi yang sangat penting yaitu dalam rukun agama Islam. Akhlak dapat memberikan peranan penting bagi kehidupan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran, dasar-dasar akhlak mulia. Dan pendidikan akhlak Islam ini dapat diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban serta bertanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.